Nah, jadi kalau mau menghapus database itu teman-teman hati-hati, atau enggak ekspor terlebih dahulu kemudian baru dihapus. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil untuk menghapus database ya teman-teman. Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar instalasi dan juga persiapan untuk belajar SQL. Dan sekarang kita akan belajar dasar-dasar SQL ya teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar tentang create dan juga drop database ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama di sini adalah tampilan PHPMyAdmin ya teman-teman yang sudah berjalan. Nah, di sini ada database-nya. Nah, kita akan belajar manual teman-teman. Jadi kita akan belajar dari query. Nah, caranya bagaimana untuk cara create dan juga drop database? Teman-teman bisa klikkan SQL pada bagian sini, pada bagian atas. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat database teman-teman. Nah, caranya itu sintaksnya untuk membuat database yaitu create, kemudian tab, nah, kemudian database, kemudian tab. Nah, kemudian di sini nama databasenya teman-teman, belajar DB. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah menulis seperti ini, kita klikkan go. Nah, maka di sini query sudah berhasil berjalan dan database sudah berhasil dibuat. Nah, kita bisa tahu dari mana bahwa database sudah dibuat. Di sidebar sebelah kiri ada database baru yang bernama belajar DB teman-teman. Nah, ini artinya kita berhasil membuat database belajar DB. Nah, tadi adalah salah satu sintaks untuk membuat database teman-teman. Nah, bagaimana jika di sini ada banyak database dan kita akan membuat baru tetapi databasenya itu sudah ada? Nah, caranya kita ketikkan sintaks create database, kemudian if, pakai kondisi if not exist belajar DB. Nah, buat database jika tidak ada belajar DB. Nah, kemudian kita klikkan go. Nah, di sini databasenya sudah ada ya teman-teman, makanya di sini ada pesan bahwa tidak dapat membuat database belajar DB karena databasenya sudah ada. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Untuk sintaks drop itu bagaimana atau menghapus database? Drop database, kemudian nama databasenya teman-teman, belajar DB. Nah, di sini kan masih ada. Nah, bagaimana kalau kita drop teman-teman? Nah, untuk drop teman-teman hati-hati ya teman-teman, karena untuk menghapus database itu tidak bisa diunduh atau tidak bisa dikembalikan. Jadi teman-teman jika menghapus database dan sudah berhasil dihapus, maka teman-teman tidak bisa mengembalikan databasenya. Nah, jadi kalau mau menghapus database itu teman-teman hati-hati, atau enggak ekspor terlebih dahulu kemudian baru dihapus. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil untuk menghapus database ya teman-teman. Dibuktikan dengan di sidebar tidak ada database bernama belajar DB. Nah, kalau pakai drop database kemudian nama database itu agak berbahaya teman-teman, jadi ada yang lebih aman. Nah, kita coba create dulu database. Nah, sintaks untuk aman menghapus database itu seperti apa? Caranya itu seperti ini sintaksnya. Kita tulis drop, kemudian database, kemudian pakai kondisi if exist belajar DB. Nah, jadi hapus database jika belajar DB ada. Nah, seperti itu. Nah, kita coba. Dan di sini sudah terhapus ya teman-teman. Dan jika belajar DB tidak ada, maka SQL tidak menjalankan seperti itu teman-teman. Kita coba lagi. Drop database,
Oke, eksis belajar DB. Nah, tidak dapat drop database belajar DB karena databasenya tidak ada, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk memilih database yang aktif itu bagaimana? Kita pergi ke SQL, kemudian kita pakai use, gunakan database yang aktif. Puskesmas Tempeh, misalkan Puskesmas Tempeh. Nah, kemudian kita klik go. Nah, di sini saya sudah memilih database yang aktif, teman-teman, karena di sini Puskesmas Tempeh itu databasenya aktif. Kemudian untuk melihat semua database itu bagaimana? Sintaksnya itu show, tunjukkan semua database, pakai S untuk akhirannya, teman-teman. Nah, kita klikkan, maka di sini SQL akan menampilkan database semuanya, teman-teman. Nah, kemudian untuk melihat database mana yang sedang aktif, nah, teman-teman bisa gunakan perintah select database, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan juga titik koma. Kita klikkan, dan di sini tidak ada database yang aktif, teman-teman. Nah, ini adalah untuk mengetahui database mana yang sedang aktif, teman-teman. Dan itulah untuk belajar sintaks awal, yaitu create dan juga drop database. Untuk nextnya kita akan belajar tentang tipe data pada MySQL. Oke, jumpa di part selanjutnya.